rekam dulu. Ini biar Bapak Ibu ada tampilannya dulu ya. Kita akan mulai. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini sepertinya siang-siang mendung. Bisa untuk web meeting itu semoga Bapak Ibu tidak merasa ngantuk ya. Jadi kalau jam 1 itu biasanya setelah makan siang ya nanti Bapak Ibu ngantuk begitu. Ya, saya buka dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayito. Jadi di sini membantu Pak Bagus dan teman-temannya untuk melancarkan kegiatan pelatihan penulisan artikel jurnal. Ini tadi rencananya kita mulai jam 1, tetapi juga menunggu agar pesertanya minimal separohnya lah masuk ya. Ini sudah 50, berarti kan sudah separoh, berarti sudah bisa untuk dimulainya. Nah, ini untuk hari ini yang kesempatan dengan saya itu akan mengupas tentang OJS ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah publikasi baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional mesti lewat namanya OJS begitu. Jadi agar semuanya itu terrangkum dalam sebuah wadah yang mudah terlacak, terdeteksi, track recordnya jelas begitu. Jadi digunakanlah OJS. Nah, memang pada awalnya OJS itu dianggap ada kelebihan kekurangannya ya, tapi lebih banyak kelebihannya. Nanti bagi Anda yang baru mengenal OJS, ini berarti bisa menambah wawasan Anda dan wawasan kita ya, sehingga nanti Bapak Ibu ke depan yang ingin publikasi bisa lebih mudah, karena satu sistem OJS itu sama bentuknya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan satu kali, nanti itu bisa digunakan terus-menerus begitu. Pada kesempatan hari ini itu kita punya alternatif untuk OJS-nya itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu majalah Lontar, yang kedua itu majalah JP3, jadi Jurnal Pendidikan dan Profesi Pendidik, dan yang ketiga itu Jurnal Dimensi Pendidikan. Ya, ketiga jurnal itu direkomendasikan pada kegiatan hari ini yang bisa Bapak Ibu masuki begitu. Nanti untuk prosesnya kemarin sudah dibagi tim yang masuk jurnal Lontar siapa, yang masuk di JP3 siapa, jadi Bapak Ibu nanti gampang untuk mengikutinya. Nah, agar lebih enak saya tampilkan dulu apa yang akan saya sajikan hari ini ya Bapak Ibu. Ya. Ini ini sudah saya buatkan
filenya, dan tadi juga sudah saya sharekan di grup. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya filenya itu sebenarnya bisa langsung bergerak ya, langsung praktek juga boleh. Nah ini bagi mungkin Bapak Ibu yang baru, mungkin lebih enaknya kita menyaksikan dengan seksama bareng-bareng agar lebih kenal dengan OJS begitu. Terus untuk OJS sendiri sebenarnya punya singkatan ya, Open Journal System. Jadi sistem jurnal yang terbuka. Wah, kok namanya OJS begitu ya. Dulu itu mungkin suka langsung dikirimkan artikelnya ke jurnalnya, terus ada yang jadi editor atau yang di jurnal itu, terus Bapak Ibu menunggu perbaikannya dari orangnya. Lah kalau sekarang itu kita tidak dari orangnya, tapi dari yang sudah ada di internetnya. Jadi semuanya berbasis online. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih penasaran OJS itu apa ya? Jadi ada perasaan apakah ini sesuatu yang baru begitu ya? Ya ini bisa dianggap sesuatu yang baru di beberapa tahun terakhir ini. Jadi Bapak Ibu mungkin pas zaman mungkin 5 tahun yang lalu itu belum begitu ramai, tapi sekarang itu sangat ramai. Kayak misal para pengindeks ranking jurnal itu meminta biasanya kalau artikelnya tidak berbasis OJS dalam sistem jurnalnya itu tidak mau meranking. Nah, di sini berarti dengan adanya OJS yang kita akan masuki, nanti itu gampang pelacakannya sehingga Bapak Ibu pada saat upload nanti itu juga mudah dikenali begitu. Nah, OJS ini sebenarnya yaitu salah satu tempat platform atau CMS untuk mengelola jurnal ilmiah secara online. Nah, ini karena salah satu tempat, berarti kan sebenarnya masih banyak tempat lain ya. Nah, ini tempat yang sering digunakan para pakar IT untuk menaruh file-file, untuk menaruh apa yang di hosting gitu ya, itu nanti Bapak Ibu uploadnya juga masuk di sistem itu. Jadi Bapak Ibu akan terlacak terus untuk sistem jurnalnya. Nah, terus ada kata CMS ya. Ini sebenarnya tidak begitu penting untuk Bapak Ibu ya, untuk yang makna dari CMS itu apa begitu. Tapi setidaknya saya akan memberitahukan agar Bapak Ibu punya gambaran OJS itu sebenarnya bayar apa tidak begitu. Saya arahnya mau ke situ. Karena kadang Bapak Ibu ada mungkin pengelola jurnal yang mencari tempat agar dapat OJS itu bingung, sehingga mencari alternatif mungkin ada di pihak-pihak tertentu itu yang menjualnya. Tapi sebenarnya dia itu open source ya. Kalau open source itu biasanya gratis ya, di bawah lisensi General Public Lisensi. Artinya kita itu dapat menggunakan, mengubah dan meneliti CMS ini dengan bebas. Itu kata kuncinya bebas, sehingga Bapak Ibu itu sebenarnya itu tidak bayar kalau ingin punya OJS. Hanya saja pengelolaannya dan desainnya itu kadang Bapak Ibu bingung, sehingga biasanya diserahkan begitu. Itu terkait OJS-nya. Sebenarnya pekerjaan kita tidak di sini ya. Pekerjaan kita nanti akan saya
beritahukan setelah Bapak Ibu tahu kondisi di mana lokasinya Bapak Ibu begitu. Nah, OJS itu punya beberapa user, jadi yang menggunakan dari OJS ini. Biasanya selayaknya sebuah CMS itu punya yang namanya administrator. Ya, jadi ini yang menguasai LMS, yang menguasai CMS OJS sepenuhnya administrator ini. Jadi semua tampilan, semua menu itu bisa dikelola oleh administrator. Setelah itu ada jurnal manager. Jadi yang biasanya mungkin OJS-nya dihubung-hubungkan beberapa jurnal begitu sehingga perlu ada jurnal manajernya. Nah, di bawah itu ada jurnal itu sendiri, biasanya dipegang oleh editor. Nah, editor terus nanti Bapak Ibu posisinya itu sebagai author. Nah, kalau Bapak Ibu belum menulis sesuatu di jurnal, berarti Bapak Ibu levelnya masih di reader atau pembaca. Nah, hari ini berarti kita naik tingkatan ya, dari reader menjadi author, dari pembaca menjadi penulisnya. Nah, ini Bapak Ibu yang sering punya karya tulis ilmiah ya, ini sangat mungkin penasaran, oh nanti kan ada saingannya dengan terbitan jurnal di surat kabar begitu ya. Nah, ini terbitan yang ada di OJS begitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Sehingga dari level-level ini nanti yang kita garap levelnya itu kita batasi. Jadi hanya poin 4 saja, poin author. Jadi yang saya beritahukan, saya batasi ke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sebagai author saja. Sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan mengelola, itu ada pengetahuan khusus di administrator, tapi untuk yang sekarang kebutuhan cepat ya, karena saya merasa Bapak Ibu membutuhkan dengan sangat cepat begitu. Nah, kebutuhan itu bisa dipenuhi Bapak Ibu cukup sebagai author, sehingga untuk hari ini hanya author saja. Nah, dalam sebuah OJS itu, alur publikasinya biasanya itu dimulai dari Bapak Ibu untuk memasukkan sebuah jurnal atau bahasanya itu submission. Jadi submission dilakukan oleh author. Author ya Bapak Ibu yang mau memasukkan jurnal. Setelah itu masuk ke miliknya pihak jurnal yaitu editor. Nanti editor ini melihat terus melakukan proses editorial begitu ya. Terus jurnal manajemen di review, jurnal manager, terus orang layout itu nanti akan membuatkan orang-orang yang mereviewnya. Jadi dipilih misalkan si A mereview miliknya si Ito, si B mereview miliknya bagus gitu ya. Itu nanti dipilih oleh editor. Nah, nanti di situ editor reviewer memberi catatan-catatan. Nah, catatan itu nanti dilihat oleh Bapak Ibu, ditampilkan dalam OJS juga, nanti Bapak Ibu download, lihat catatannya, terus baru bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki, Bapak Ibu uploadkan lagi hasil perbaikannya. Syukur-syukur kalau tidak ada perbaikan, berarti langsung terbit. Ya, gitu aja. Berarti tugasnya Bapak Ibu sebenarnya upload file,
terus perbaikan kalau ada, kalau enggak sudah publish begitu. Nah, ini ya, ini ada alur publikasi yang sudah saya cetak merah. Itu berarti kerjaan yang akan kita lakukan karena memang nanti yang kita kejar adalah proses di author, maka yang saya cetak merah hanya 1 dan 2, jadi yang proses di autornya. Jadi nanti autor itu mendaftar akun, nanti berarti Bapak Ibu kita bareng-bareng mendaftar akun kalau bisa, agar akunnya sukses sehingga bisa submit begitu. Tapi kalau belum bisa daftar akun, nah nanti submitnya kan otomatis tidak bisa begitu. Setelah itu menyerahkan atau mensubmit artikel untuk dipublish. Jadi sebenarnya 2 dok ini ya. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu kan harus memantaunya sehingga ada posisi kedua. Jadi author nanti memonitor proses artikelnya dari file, review, revisi, dan resubmit lagi. Jadi filenya itu akan direview oleh reviewer, diperbaiki oleh Bapak Ibu, dan diunggah ulang. Ya moga-moga tidak ada perbaikan ya, sehingga Bapak Ibu langsung tampil di artikel di jurnalnya. Begitu. Nah, ini 2 kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan minimal di 1 jam nanti. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak memegang laptop, saya sarankan memegang laptop ya, minimal kalau enggak ya pakai handphone. Mungkin kalau handphonenya dibuat Zoom kan bingung juga tampilannya ya. Nah, itu makanya kalau bisa mungkin salah satu untuk Zoom, yang keduanya untuk mendaftar akun begitu. Ini alur publikasinya. Nah, jurnalnya gimana saja begitu. Jurnalnya yang pertama di JP3 ini yang saya tampilkan di share screen ya. Anda kalau ingin langsung ke websitenya berarti ada di jurnal.ubris.ac.id /index.php /jp3. Nanti ada jurnal JP3. Terus yang kedua ada jurnal lontar. Nah, berarti di sini websitenya itu jurnal.ubris.ac.id /index lontar terus indeks lagi. Ya, ada 2. Terus Bapak Ibu di sini melihat ada sebuah template ya di sebelah kanan. Template-nya kurang lebih untuk lontar dengan JP3 itu sama, sehingga nanti Bapak Ibu membuat artikelnya dari template salah satu ini tidak apa-apa, karena kurang lebih ini dibuat sama. Terus untuk yang artikel jurnal lain ya mungkin punya template yang agak beda sedikit, tapi kurang lebih sama. Kalau beda ya bedanya sedikit begitu. Terus kalau sudah melihat tampilan lontar ya, ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Sudah kalau misalkan Bapak Ibu lihat file yang sudah saya bagikan, tinggal klik saja ya, HTTP yang pertama atau HTTP yang kedua. Bapak Ibu kalau nggak salah sudah dibagi akan masuk di lontar atau JP3. Nah, Bapak Ibu masuk saja sesuai dengan pembagian itu. Jadi kalau saya masuknya di
Lontar. Oh, saya masuknya di JP3. Nanti kalau yang belum masuk di salah satunya atau salah tiganya itu ya, Bapak Ibu harus menghubungi panitianya, Umira, agar nanti bisa dibagi dan punya ruang. Itu kalau nggak masuk di salah satu ini sekarang, berarti nanti tidak punya ruang dan tidak bisa upload artikelnya. Nah, di sini itu Bapak Ibu kalau sudah buka, oh iya, ini enaknya itu langsung praktek apa Bapak Ibu melihat dulu ini? Saya tawarkan ke Bapak Ibu, barangkali ingin ya, jadi barangkali Bapak Ibu ingin upload apa namanya, langsung praktek begitu. Oh ya Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas atau ada gangguan? Bagaimana Bapak Ibu? Moga-moga jelas ya. Ya. Ada suara nging, Pak Ito. Ada suara nging? Gimana ya? Suara apa ya? Moga-moga. Sudah oke, tidak ada. Tapi suara Pak Ito tidak masuk. Iya. Belum masuk suaranya. Kalau ini ada suara ngingnya? Oke, itu sudah tidak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Sudah ada, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu lah. Di sini Pak Bagus ini langsung praktek atau Bapak Langsung Ibunya? praktek membuat akun. Iya, langsung praktek membuat akun ya. Ini memantaunya bagaimana ini? Ya. Saya pantau lewat OJS, jadi yang sudah terdaftar nanti kelihatan ya. Ya. Oke. Ya Bapak Ibu, nanti Pak Bagus akan memantau di OJS Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum akunnya. Jadi nama dari Bapak Ibu. Nanti kalau belum bisa beritahukan kesulitannya apa. Karena nanti kalau tidak masuk di akunnya, nanti Bapak Ibu tidak bisa submission gitu. Nah, Bapak Ibu pertama silahkan masuk di website yang sudah saya tampilkan itu ya, tinggal diklik saja di filenya atau bisa browsing di Google. Kalau jurnal lontar tinggal kata kuncinya tulis jurnal majalah lontar Ubis. Kalau ikut yang JP3 maka kata kuncinya jurnal JP3 Ubis begitu. Di sini sudah saya tampilkan bagian atasnya ya, header dan menu utama. Ada tulisan home, about, login, register. Bapak Ibu sekarang bisa klik menu register. Jadi di samping setelah login ya, setelah login register, Bapak Ibu klik menu itu.
silahkan Bapak Ibu sambil praktek agar nanti bisa dapat akun ya. Setelah itu kalau sudah diklik, Bapak Ibu menemukan tampilan kurang lebih seperti di layar Bapak Ibu. Jadi mengisi isian itu yang ada bintangnya harus diisi. Yang ada bintangnya itu username, password, repeat password, validation. Validation di sini Bapak Ibu centang kotaan itu ya di checklist. I'm not a robot. Jadi Bapak Ibu dianggap manusia begitu. Setelah itu first name, jadi nama depannya siapa, last name, nama terakhirnya siapa. Terus yang tidak ada bintangnya boleh dilewati. Nah, email, ya email silahkan diisi sesuai email sendiri, emailnya Bapak Ibu. Setelah itu konfirmasi email yang ada bintangnya. Setelah itu tidak ada bintangnya lagi. Nah, yang tidak kalah penting adalah register as ya, confirmation register as. Di sini Bapak Ibu otomatis yang dicentang reader. Ya, karena kalau Bapak Ibu hanya centangnya reader, nanti hanya bisa membaca, tidak bisa submission. Sehingga pada saat register, Bapak Ibu centang juga author. Jadi reader dan author. Dua ini saja untuk Bapak Ibu. Nah, nanti dengan sudah centang dua itu, Bapak Ibu tinggal klik register. Monggo Bapak Ibu saya temani menunggu Bapak Ibu mendaftar. Ya sekitar 1 menit 2 menitan lah ya. Monggo Bapak Ibu. Saya tunggu sekitar 2 menit untuk diisi sehingga Bapak Ibu bisa punya akun di jurnal lontar ataupun jurnal JP3. Mungkin bisa masuk ke jurnalnya langsung Peto biar simulasi. Iya. Ini nanti kalau simulasi email saya sudah habis. Ya ini saya tampilkan ya. Ini saya stop share dulu. Terus saya buka website jurnal. Ya, misal ini yang untuk simulasinya boleh yang di ini menalog. Nah, posisi saya buka dulu nih Bapak Ibu. Nah, ini loadingnya agak lama ya. Oke, saya share screen posisi dari website tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk ke halaman jurnal UGRIS ASID, garis miring indeks.php, garis miring lontar, garis miring indeks. Nanti Bapak Ibu ketemu, ini ada masuk juga ya, sudah masuk, jadi tidak ada tulisan registernya. Ini saya tag black. Nah, ini posisi saya masuk ke home dulu agar tampilannya itu sama ya. Ini juga saya masuk ke home dulu. Ya, ini majalah lontar yang sekarang jadi jurnal ya. Jadi jurnal majalah lontar ini bisa Bapak Ibu daftar akunnya
itu dengan masuk ke halaman websitenya dan Bapak Ibu klik bagian atas ini. Register ya, home, about, login, register. Terus kalau yang JP3 ya saya konfirmasi dulu ini tampilannya kelihatan apa tidak Bapak Ibu. Takutnya saya bicara panjang lebar tampilannya tidak ada ya. Kelihatan Bapak. Kelihatan ya. Oke, berarti kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya. Nah, untuk yang JP3 juga sama. Jadi ada home, about, login, register. Nah, hari ini Bapak klik register untuk yang bagian di nomor 4 ya. Jadi menu nomor 4, home, about, login, register. Jadi kalau sudah, ini misalkan saya klik register. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah mendaftar, nanti saya tidak bisa mendaftar lagi, emailnya sudah habis ya. Nah, yang di JP3 tampilannya sama persis karena dia satu rumah dengan nama OJS. Jadi belum dikembangkan, berbeda, semuanya sama. Nanti kalau Bapak Ibu daftar di jurnal manapun, kurang lebih tampilannya sama seperti ini. Jadi dengan Bapak Ibu sudah mendaftar satu, misalkan di jurnal ini, nanti daftar di lain tempat, jurnal lain juga tampilannya sama. Jadi tidak bingung. Ya, ini Bapak Ibu bisa mengisi yang ada bintangnya saja agar lebih cepat. Ya, jadi username, password, reset password, validation, first name, last name, email, confirm email, terus register as. Selain reader juga author agar ada menu submission. Kalau tidak diklik autornya, nanti tidak ada menu submission. Ini yang lontar juga sama. Diisi sampai bawah. Setelah itu centang autornya. Oke, mungkin 2 menit 3 menit cukup ya Bapak Ibu. Silahkan bisa langsung praktek saja membuat akunnya. Sebenarnya ini tidak begitu sulit. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan pendaftaran seperti ini ya. Jadi Maaf Bapak. Iya, bagaimana Ibu Khotijah? Bagaimana? Iya, saya kebetulan nih baru gabung, mau coba ngisi ini, register. Untuk username, saya pakainya berarti nama saya gitu Pak. Mohon Pak dibimbing. Oh iya, username-nya kalau Bapak Ibu pakai nama Bapak Ibu tidak apa-apa. Enaknya namanya Bapak Ibu ya, karena agar gampang Bapak Ibu masuk pas loginnya. Nanti yang digunakan untuk login ya username ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberikan nama misalkan Bu Khotijah begitu, di sini Khotijah, berarti nanti loginnya Khotijah, atau pakai email juga kadang bisa. Kalau username tidak ada spasinya ya, langsung digandeng. Kalau ada spasinya nanti otomatis nggak mau. Gitu. Nggih Pak, terima kasih. Lalu untuk password gimana Pak? Password yang mudah diingat oleh Bapak Ibu. Mungkin Bu Khotijah sukanya mengingat apa, begitulah. Isikan saja. Yang penting jangan kurang dari 6 huruf begitu. Jadi kalau misal ingin gampang ya username sama passwordnya sama gitu ya. Nanti pas login gampang. Ya, ini untuk password. Terus ulangi passwordnya.
Setelah itu validation. Setelah itu centang, klik gitu, nanti otomatis ada puter-puter. Nah, kalau sudah jadi checklist berarti sudah oke. Dua menit ya, 2 menit silahkan. Oh iya, sambil saya pandu ya. First name, nama depan Bapak Ibu. Last name, nama belakang. Email Bapak Ibu. Konten email berarti ulangi email yang sudah Bapak Ibu tulis. Terus tinggal centang author yang salah. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Mohon maaf, ini saya juga baru terlambat masuk. Ini saya mau tanya, ini kita register ini alamatnya langsung ke majalah lontar gitu aja nggak kita klik di awal itu? Iya, langsung ke majalah Lontar Update, nanti masuk ke website, klik yang register. Gitu. Oh iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak ya. Iya, Pak Kurniawan ya? Iya, Pak Titis, Pak. Pak Titis, Pak Titis ya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan kita ngeklik halaman lain terus masuk lagi, biasanya centangan validation-nya itu hilang ya. Nanti suruh centang lagi. Jadi expired kayak ini, ada tanda merahnya kalau di register nanti minta itu dicentang dulu. Maaf Pak Ito, izin bertanya. Iya, itu. Ini untuk yang diisi itu yang wajib yang ada tanda bintangnya ya Pak? Iya, tanda bintang atau sebenarnya namanya asteris itu ya. Oh iya. Berarti yang tidak ada asterisnya itu tidak perlu diisi seperti itu? Sunnah, kalau mau diisi tidak apa-apa. Tapi kalau saya biar cepat tidak saya isi. Oh iya Pak. Tapi lebih pasnya sebenarnya diisi agar Bapak Ibu profilnya lengkap begitu Bu Desi ya. Iya, terima kasih Pak Ito. Iya Bu Desi. Dengan Pak Ito izin bertanya ini. Oke, monggo Bu. Saya sudah mencoba mengisi username sama password. Setelah login, kenapa tulisannya dari tadi invalid username or password terus ya Pak ya? Tadi sudah seharusnya kalau register sudah keklik itu langsung masuk di home user. Home user itu sudah masuk, tidak perlu masuk lagi. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Saya share yang ini, saya tampilkan lagi yang PPT. Ini di PPT tadi mana? Saya di majalah yang lontar, Pak. Oh, di majalah yang lontar. Pripepep. Oh ya, nanti kalau misalkan sekarang kan Pak Bagus sedang memegang itu juga, memegang jurnalnya. Nanti kalau ada pemberitahuan itu biasanya itu bisa langsung disampaikan untuk kesulitan pas di sistemnya. Ini kalau biasanya tampilannya itu ini kan sudah diisi semua. Nanti tampilannya biasanya seperti ini. Jadi
tampilannya. Kalau Anda nanti mungkin tulisannya hanya author saja di sini, nanti masih kosong, 0 begitu. Pak Bagus, apakah posisinya masih? Oke, Halo, Pak. Pak. Oh ya, untuk yang lontar itu ada konfirmasinya apa dibuat langsung Pak Bagus? Langsung ada Langsung ya? konfirmasinya, itu langsung juga bisa. Oh ya, kalau Langsung. DP3 kan langsung masuk seperti di layar ini yang saya share screen. Sama juga, sama. Nah, sama ya, jadi harusnya masuk ke user home seperti ini. Tuh. Halo Pak. Pak, Halo, monggo Bu Mesaroh, bagaimana? Iya, ini sudah saya register, tulisannya kok the character you enter did not match the character in the image. Please check the character and try again. Oh, centangannya diulangi lagi Bu. Ini centangan Apanya, yang Pak? Oh, ini tulisan validation yang ada checklistnya, di checklist lagi. Oh iya. Oh, yang itu belum saya centang, Pak. Iya, itu Yang validation itu kok susah ya, Pak? biasanya sekali klik langsung oke kalau tempat saya. Tapi itu juga berkaitan dengan laptopnya pernah kena kayak semacam virus atau tidak. Jadi kadang kan ada virusnya lah, itu takutnya Ini muncul dianggap. gambar-gambar gitu itu, Pak. Oh, kalau gambar-gambar itu jaringannya yang biasanya belum terpercaya. Jadi mungkin itu jaringannya apakah pakai HP atau pakai WiFi. Biasanya itu yang pakai WiFi, HP. Pak. WiFi. Itu tinggal disesuaikan saja, mungkin gambarnya apakah gambar bis atau gambar lampu merah begitu biasanya. Nah, itu tinggal diklik-klik. Iya, itu dipilih yang mana, Pak? Sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya biasanya tiap waktu beda-beda. Oh iya. Ya, Pak. Please select all matching image. Tidak cocok, Pak. Gambarnya traffic light. Oh, harus cocok, nanti kalau nggak cocok dikiranya bukan manusia. Dikiranya mesin. Karena kadang kan ada virus yang jadi ngeklik itu virus robot yang biasa untuk mendapatkan bisa dapat koin begitu. Traffic light itu lampu lintas juga cocok tuh, Pak. Biasanya gambarnya 3 atau 4 diklik semua sampai tiang-tiangnya ya. Lampu kan DJR 3 lah, itu kotakannya biasanya 3 sampai tiangnya. Oh iya. Soalnya satu benda utuh biasanya ada 3 atau 4 kotak. Ya, sudah bisa, Pak. Oke, sip. Maaf, Pak Prayit mau tanya. Bu Anin, bagaimana? Ya, untuk username itu pakai email apa-apa, Pak? Maaf, ini baru aja bisa masuk, Pak. Pakai nama sendiri, boleh nama panggilan atau nama singkatan 2 nama jadi 1 begitu. Kayak saya kan username-nya M. Oh iya, Prayito. M. Prayit. Iya. Muhammad Prayito, begitu ya, tergantung nama. Oh iya. Itu enaknya siapa? Gitu, Bu Anin. Oh iya. Makasih Pak Prayit. Oke, Bu Anin. Maaf Pak, kalau namanya cuma 1. Waduh, namanya 1 ya. Ya di double saja, first name-nya sama last name-nya sama ya. Siapa Itu pun enggak apa-apa. Tidak apa-apa, di namanya first name sama last name-nya dibuat sama, atau yang di last name-nya dikasih strip atau apa, nggak apa-apa, nanti terdeteksi. Iya, matur nuwun. Nggih, Pak, yang dicentang itu terus bawah lagi apa, Pak? Dicentang yang validasi atau Itu yang ada apa? kolom First name, last name, yang terus bukan, itu email, salutation kosongnya enggak apa-apa ya? tidak apa-apa. Iya, sudah. Nah, terus first name-nya diisi, last name-nya diisi nama sendiri, jangan nama temannya. Iya, sudah.
emailnya. Iya. Terus emailnya diulangi, confirm email. Iya, sudah. Nah, setelah itu register as-nya itu kan yang dicentang reader top. Autornya dicentang juga. Iya, ini keduanya. Terus klik register. Yang dicentang 2 tok itu ya Pak, send 2 me tok. dan reader aja ya? Bukan send me, Iya. reader dan Masuk author. register ya? Reader dan author. Pak, punya saya reader autornya belum tak centang, gimana Pak? Sudah tak register. Oh, masuk ke profil. Berarti 3 ya? Kalau yang kebablasan masuk ke profil, nanti bisa dicentang author sama readernya. Oke. Ya Pak, 3 itu ya. Send me, reader, dan author. Iya. Ya. Klik register. Muncul saya error occurred processing this form itu Pak. Errornya Harus ulangi ya? Errornya biasanya kan atasnya ada pemberitahuan. The password. Passwordnya tidak cocok. Oh, kan passwordnya Iya, ada. yang password nama pertama. Oh, disamakan antara password yang tok dengan repeat password itu harus sama. Yeah. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Apa? Masih muter-muter Pak. Oh iya, sinyalnya kena mendung ya. Ini mendung biasanya sinyalnya agak susah. Sudah muncul Pak. Oke, sudah muncul yang tulisan user home ya? Iya. Oke, berarti ada author, terus 0 aktif, 0 arsip, begitu ya? Ada. Terus sebelah kanannya lagi ada tulisan new submission. Nggih, Pak, wonten. Ya, sudah. Acara selanjutnya adalah ngeklik tulisan new submission. Acara selanjutnya. Iya. Klik mana, Pak? Itu klik new submission. Kalau tadi sudah semua maksudnya. Ada yang ketinggalan? Ya, ini klik mana lagi? Virtual ya. Ini double Pak virtualnya. Oh. Ya. Jadi sama yang di LMS. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah semua kita bareng-bareng ke new submission. Apakah ada yang ketinggalan? Sepertinya sudah Pak. Terus ya. Diklik apa lagi? Nah, setelah new submission diklik, nanti kita akan berproses. Prosesnya ada 5 untuk memasukkan artikel. Di proses kedua nanti ada isian dari file artikel Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum membuat artikel yang template-nya sesuai dengan jurnalnya ya. Apa sudah Bapak Ibu?
Belum, Pak. Oh, belum. Kalau belum berarti ini kita perhatikan sama-sama karena Bapak Ibu sudah punya akunnya. Berarti ini karena nanti harus punya file itu sehingga ini dilihat dulu, nanti kalau bingung bisa ditanyakan di grupnya. Oh ya. Pertama untuk memasukkan artikel itu dari new submission itu ada langkah pertama itu starting the submission ya, start. Terus yang kedua namanya upload. Bapak Ibu bisa lihat yang di bagian atas itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu sebenarnya kita akan urut itu. Upload submission, yang ketiga enter metadata, yang keempat upload supplementary file, yang kelima konfirmasi. Nah, apa saja langkah-langkah ini? Kita akan kupas satu per satu. Yang pertama, pada saat start itu ada submission checklist. Ini Bapak Ibu tidak usah bingung. Ini kalau sudah sesuai template filenya, ini tinggal dicentang semua saja. Begitu. Jadi ini dicentang semua, tapi jangan lupa kalau ada hal-hal yang mungkin masih penasaran dibaca dulu, tidak apa-apa. Ya ini kalau nggak dibaca juga tidak apa-apa. Ini tidak akan membuat Bapak Ibu terkena sesuatu. Jadi ini disesuaikan dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, yaitu menuliskan artikel dan mempublikasikannya. Nah, setelah Bapak Ibu checklist, di sebelah kiri itu ada 6 checklistan. Itu Bapak Ibu klik save and continue. Jadi checklist semua kotak, terus save continue. Nah, ini biasanya Bapak Ibu lupa belum membuat artikel yang template-nya sesuai dengan template artikel. Maka di sini Bapak Ibu belum bisa upload. Jadi tolong upload ke sini itu sudah sesuai template-nya ya. Jadi nanti revisinya tidak revisi sesuaikan template gitu ya. Revisinya kalau revisi sesuaikan template itu saya malah penasaran ini isinya nanti oke apa tidak, karena template-nya sendiri kurang jos gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu pastikan artikelnya sesuai template. Template-nya ada di mana? Nah, nanti saya tampilkan setelah ini berakhir. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal choose file, terus klik upload. Nanti ada tampilannya ya. Tampilan di bawah ini, di bawah tulisan upload submission. Nanti Bapak Ibu klik save and continue. Nah, tulisannya itu sebenarnya banyak, tapi saya garis bawahi satu baris ini ya. Apapun file Bapak Ibu tadi yang sudah diupload, namanya apapun, di sini namanya otomatis ganti. Namanya berseri angka dengan label ada tulisan SM. Artinya file ini itu file submission, SM singkatannya submission. Nanti kalau misal Bapak Ibu mau revisi, ada perbaikan, belakangnya itu ada tulisannya RP gitu. Terus kalau sudah di checklist, tinggal Bapak Ibu tambahkan penulisnya. Jadi entering submission metadata itu langkah ketiga. Jadi kita di sini di poin ketiga, nama Bapak Ibu yang ada bintang-bintangnya itu diisi. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak sendirian menulisnya, Bapak Ibu klik add author. Nah, add author ini Bapak Ibu juga mengisikan minimal 3 ini ya, first name, last name, sama email. Kalau mau diisi afiliasi, di universitas mana atau SMP, SD mana, tidak apa-apa afiliasinya. Jadi kalau sendirian, langsung lihat bawahnya. Bawahnya berarti
isi judulnya dari artikel Bapak Ibu apa di sini? Titel. Isi judulnya apa? Terus bawahnya abstrak. Nah, di sini dituliskan abstrak dari Bapak Ibu. Berapa kata sih sesuaikan dengan artikel di template. Biasanya tidak panjang ya, jadi satu dua paragraf sekitar berapa 200 kata biasanya, tidak lebih dari 200 kata. Setelah itu, setelah ngisi judul dan abstrak, sebenarnya di bawahnya ada ucapan terima kasih ya, misalkan Bapak Ibu penelitiannya didanai oleh Kementerian Keuangan. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di agensi itu Kementerian Keuangan. Gitu. Tapi kalau penelitiannya sendiri ya kosong saja, tidak apa-apa. Setelah sudah, Bapak Ibu klik Save and Continue. Nah, seandainya penelitian Bapak Ibu itu datanya banyak, sehingga ada beberapa file yang tidak bisa masuk di artikel, karena artikel kan ada batas katanya. Jadi misal abstrak 200, pendahuluan berapa 500 atau berapa gitu ya, itu nanti tidak boleh lewat itu. Lah nanti oh ya, yang ini sepertinya masih agak longgar ya, jadi tidak ada batas berapa katanya untuk yang bagian bawahnya. Nanti barangkali ada file lain pendukung Bapak itu belum upload, disinilah tempatnya. Jadi misalkan instrumen, nah instrumennya itu tidak bisa masuk di yang tadi, maka Bapak Ibu upload di sini. Data penelitian yang lain, itu bisa dimasukkan. Terus gambar dan tabel yang tidak bisa masuk di artikel bisa dimasukkan ke sini. Tinggal nanti upload begitu ya. Terus save and continue. Nah, bagaimana kalau tidak ada data yang lain? Ya ini kosong saja, tidak apa-apa. Kosong. Setelah itu Bapak itu klik save and continue. Nah, ini jadi sampai kondisi langkah ini, Bapak Ibu harus memastikan benar. Yang pertama, di sini filenya harus ada ya, file yang sudah Bapak Ibu upload, namanya sesuai dengan yang di-upload Bapak Ibu. Atau pas sampai sini Bapak Ibu ingat ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu bisa perbaiki di langkah berapapun ya. Misal langkah 2, ya Bapak Ibu klik upload submission. Atau langkah 3 yang salah, klik enter metadata, langsung diklik yang bagian atasnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Salahnya di mana atau perbaikannya di mana, klik. Mohon maaf Pak Ito. Iya, Ibu. Izin bertanya tadi, ini kan itu baru masuk ke step 2, itu tadi yang di-upload apanya ya Pak? Langsung file untuk draft artikelnya atau bagaimana? Artikel yang sudah sesuai dengan template. Jadi template-nya nanti saya, kalau belum sesuai template, jangan dimasukkan dulu Bapak Ibu. Karena biar tadi kan pekerjaan. Ya kan kemarin sudah di-share kan template-nya. Ya kalau sudah. Nah itu kan sudah diedit seperti itu, disesuaikan sama template yang sudah di-share kemarin. Iya. Oh berarti ini hanya sampai di step berapa dulu Pak kita? Oh ini 1 sampai 5 itu satu kesatuan. Jadi harus sampai finish submission. Lah kalau hari ini. Berarti hari ini langsung finish gitu. Kalau hari ini. Nah berarti ini yang di step 2 kita bisa langsung upload yang sudah disesuaikan sama template-nya seperti itu Pak? Iya betul. Kalau sudah sesuai template langsung di-upload. Tapi kalau yang belum ya nanti sore tidak apa-apa. Iya. Itu filenya dalam bentuk PDF atau Word Pak? Word saja. Karena nanti kan ada reviewer. Nanti diedit nggih? Reviewer nanti memberi catatan. Oh iya, misal, ya Pak. Ini kurang dan apa begitu. Lah itu reviewer yang akan memberi komentar begitu. Iya, terima kasih. Itu untuk template-nya sama kan dari majalah Lontar, kemudian dimensi pendidikan, seperti itu sama kan Pak?
Ya, ini kurang lebih tidak jauh beda sama ya, karena ini satu rumah di sini di kegiatan sehingga sudah disesuaikan agar mudah dikerjakan Bapak Ibu, kurang lebih sama. Nanti ada apa namanya linknya, Pak Bagus nanti akan menambahkan kalau misal Bapak Ibu masih bingung posisinya di mana. Yang sudah kemarin di apa namanya di-upload sepertinya kurang lebih sama seperti itu semua. Oke, nggih, terima kasih Pak. Oke Bu Desi. Ya, Bapak Ibu berarti ini kesempatan untuk yang sudah apa namanya filenya benar, ikuti saja langkah 1 sampai 5. Ini kalau misal tidak ada masalah, Bapak Ibu tinggal klik finish submission. Kalau sudah finish submission, berarti kegiatan Bapak Ibu pada upload jurnal selesai. Baru 80 loh ya. Masih ada sedikit lagi. Sedikitnya apa? Yaitu menunggu hasil catatan reviewer. Ini kalau nanti dikebut, semoga dalam seminggu ini Bapak Ibu sudah dapat catatan sehingga langsung bisa terbit hari Minggunya ya kalau bisa ya. Jadi kita kerja sangat cepat sehingga mohon apa namanya koordinasi, mohon Bapak Ibu bisa ikut kerjasama ya agar mempercepat diri, menyesuaikan template, melakukan revisi kalau ada gitu. Jadi kita pokoknya planning acara selesai terbit begitu. Jadi ya Sabtu atau Minggu insya Allah kita usahakan semoga bisa terbit. Yang penting ini kalau bisa hari ini bisa upload begitu. Ya. Terus ini sudah. Kalau ini sudah, nanti Bapak Ibu menemukan tampilan ini ya. Jadi saya ucapkan selamat, file artikel Anda berhasil diupload di jurnal yang tadi ya, misalkan CP3 atau lontar. Nanti ada tulisannya active submission. Anda tinggal klik active submission, maka ada tampilan apa namanya? Misalkan ini saya hanya contoh ya, contoh jangan diambil hati. ID-nya apa, submit, section, author lah. Yang penting itu Anda akan di judul. Jadi di judulnya itu yang akan Bapak Ibu pakai. Jadi judul dan status 2 ini. Statusnya berarti kan awaiting assignment. Jadi Bapak Ibu menunggu agar disetujui oleh editor. Jadi nanti Pak Bagus atau saya nanti akan melakukan apa namanya persetujuan terkait file yang disubmit Bapak Ibu. Jadi nanti kita setujui, terus setelah disetujui itu diberikan ke reviewer. Reviewernya ya nanti sudah ada teman-teman yang siap melihat agar apa kualitas jurnal itu ya normal lah, jangan aneh begitu. Jadi kita usahakan menjaga kualitas sehingga mohon bantuan Bapak Ibu agar tulisannya juga oke. Pak, kalau sudah, maaf Pak, kalau sudah submission checklist, langkah 2 berarti Bu, kalau submission checklist kan langkah 1. submission checklist sudah di checklist saja, komen editor enggak usah? Enggak usah, kalau di save and continue. Oh iya. Ya. Oh ya, saya lanjut lagi ya. Jadi menunggu itu Bapak Ibu nanti akan tahu ini ada revisi apa tidak dalam seminggu ini ya. Jadi tiap minggu, tiap hari kalau bisa Bapak Ibu klik. Pak, tanya bisa. Iya, monggo Bu. Step 3 itu gimana Pak? Sudah sampai step 3 yang diisi apa ya Pak? Oh, step 3 yang diisi penulisnya, terus
First name, middle, last name, email, apalagi nih Pak? Itu yang ditulis 3 saja, first name, last name, email. Yang lainnya tidak Email. usah, yang lainnya nggak Oh, usah, tidak nggak usah. apa-apa. Terus Terus add kalau author ini Pak. kalau ada penulisnya lebih dari 1, add author. Tapi kalau penulisnya Bu Nur sendirian, ya berarti tidak usah add author. Berarti langsung save and continue Pak. Bawahnya ada tulisan lagi apa ya? Title Judul. and abstract. Ya, titel berarti judulnya, artikelnya Bu Nur apa? Oh iya. Abstraknya juga dipaste di situ di bawah setelah judul. Habis itu save Pak. Save and continue. Maka upload supplementary file. Itu kalau nggak ada file tambahan, ya save and continue lagi. Ya sudah selesai. Oh iya Pak. Makasih Pak. Oke, Bu Nur. Ini saya balik lagi ya ke kalau sudah upload, berarti nanti Bapak Ibu punya active submission. Kalau ingin cek, klik judul artikelnya. Ini kan misalnya analisis ya, klik saja di. Pak. Iya, Ibu Mesaro. Bagaimana? Step 2 itu kalau belum ada yang diupload gimana Pak? Berarti nunggu nanti sore barangkali Bapak Ibu Mesaro sudah siap upload. Nah, itu harus diupload masalahnya. Itu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan. Nanti dilanjutkan, tapi belum finish kriterianya dan belum dikirimkan. Berarti berhenti dulu. Kita berarti memperhatikan di layar share screen dulu. Ya. Jadi saya lanjut lagi. Nanti Bapak Ibu melihat di active submission status dan judul. Status untuk melihat filenya sudah sampai mana. Biasanya diterima, terus direview. Biasanya sedang direview. Bahasa Inggrisnya apa itu? Reviewer. Ya pokoknya sudah direview artinya. Terus titel. Kalau ingin cek ya nanti Bapak Ibu klik analisis judulnya ya, di judul misalkan ini judul saya analisis ya, saya klik analisis. Setelah itu tampilannya adalah summary. Nah, di summary itu seperti ini. Ya, di summary setelah klik judul terus summary ada tulisannya submission, original file, SM. Nanti Bapak Ibu di sininya itu di bawahnya ini ya, di bawah submission ini ada file yang telah diunggah oleh reviewer. Nanti ada perbaikannya, ada catatannya. Kalau misalkan bisa diperbaiki, tapi kalau misalkan itu sudah bagus, maka nanti langsung lanjut publish. Begitu ya, moga-moga kalau Bapak Ibu uploadnya yang bagus, ya tidak ada yang diperbaiki. Begitu. Itu kurang lebih hal-hal yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk upload artikel selama seminggu ini. Jadi seminggu ini hanya melakukan 2 hal ya, upload file dan melihat perkembangannya. Perkembangannya bisa langsung lolos, bisa langsung revisi. Gitu. Itu saja. Terus tadi ada titipan dari Pak Bagus apa ya? Oh iya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengunduh artikel tadi yang sudah di-upload, Bapak Ibu bisa klik. Ini ya cara mengunduh file yang sudah diklik ya. Itu di original file. Ini kan ada original file lah. Ini nama di kami. Biasanya untuk mereview kami hilangkan nama penulisnya agar penilaiannya itu bersih atau jurdil ya, jurdil. Ya, tidak melihat orangnya ya, tapi melihat kualitas benar-benar artikelnya. Begitu namanya clean kalau dalam reviewer.
Kalau double bind ya tidak tahu yang direview dan tidak tahu yang mereview. Begitu. Kurang lebih itu. Jadi nanti untuk uploadnya juga di sini juga. Jadi Bapak Ibu tinggal klik judul artikelnya dan masuk ke summary. Gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Materi saya kurang lebih ini saja. Itu Pak Ito ada pertanyaan di kolom chat. Oh, kalau chat. Saya juga, ya ternyata kolom chatnya banyak sekali ya. Nah, saya bacakan. Oke, dibacakan Pak Bagus yang barangkali saya salah ya. Nah, ini ada yang bertanya, Pak izin bertanya dari Vivi Ari Susanti. Abstrak yang di step 3 itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau dua-duanya yang ditempelkan di sana? Shift editornya Pak Bagus bisa dijawab oleh Pak Bagus. Pak Bagus ingin tampilnya jurnalnya bahasa Indonesia apa Inggris? Sebaiknya dua-duanya. Iya, tampilannya berarti atas bawah Indonesia sama Inggris atau gimana? Bahasa Indonesia aja dulu ya, biar mudah ya. Mungkin kalau bahasa Inggris ada kesalahan mungkin ya. Nah, iya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi bahasa Indonesia saja yang di-upload. Begitu Bu Vivi untuk step 3 kata shift editornya, karena ada shift editornya Pak Bagus. Katanya bahasa Indonesia saja. Kemudian ini Pak Ito, banyak peserta yang tertinggal, jadi minta diulangi, mungkin belum jelas ini step 1, 2, 3, sampai 5. Iya. Nanti untuk apa namanya video ini kan direkod, nanti akan kita tampilkan di YouTube atau bagaimana agar mungkin barangkali ingin diputar ulang begitu ya. Begitu. Atau di file PDF-nya. Kalau ulang 1, 2, 3, 4, 5 kan nanti berarti kayak muter video lagi. Bagaimana Pak Bagus enaknya? Mungkin disimulasikan, ini simulasikan terakhir ya, dari awal sampai akhir. Dan nanti ini ada PPT yang mungkin bisa diikuti, PPT atau tahap-tahap langkah untuk mengunggah artikelnya Bapak Ibu. Ya, PPT, mungkin PPT-nya Pak itu bisa dikirim juga ke peserta, sehingga peserta bisa mengikutinya. Ini saya kirim, yang tadi sudah jadi PDF ya, saya kirim di grup WA sebenarnya. Mana di grup boleh dan di sini juga boleh. Di sini ya enggak apa-apa wes. File saya ini saya cari untuk saya upload. OCS lah ini. Oke, ini sudah saya kirimkan. Ini PPT-nya saja mungkin Pak ya. Saya kirimkan file PPT yang dalam bentuk PDF-nya Pak Nanang. Jadi itu bisa dibuka dan langkah-langkahnya pokoknya sangat saya buat sangat mudah dan memang mudah ya. Jadi nanti saya yakin dengan melihat itu apa namanya bisa lah, bisa. Nanti kalau bingung bisa didiskusikan di grup. Tapi tadi saya lihat ada yang sudah sukses sepertinya sampai karena sudah punya artikel ya. Jadi intinya kalau sudah punya artikel tinggal upload tok ya, upload tok selesai. Itu kuncinya di artikel yang sesuai template. Ada lagi Bapak Ibu silahkan.
Ini Bapak Ibu sepertinya lagi web meeting 2 laptop, 1 HP ini. Karena pada sangat sibuk mesti. Ini terpantau ada satu yang sudah masuk ke jurnal lontar, Ya, Bapak yaitu atas nama Nurvita Rizky Wijayanti. Nah, selamat Bu Nurvita sudah sukses bisa mendaftar, mengupload artikelnya. Ini mohon Bu, siapa tadi, Bu Nur Fitri ya? Ya. Itu bisa membantu, Nurvita membantu teman-temannya yang belum bisa juga ya. Nanti kalau ada yang tanya atau mungkin teman dekatnya Bu Nurvita bingung, bisa dibantu untuk uploadnya. Di JP3 sudah beberapa ini. JP3 cukup banyak berarti. Ada 2. Ada Vivi Ari Susanti. Vivi Ari Susanti, selamat Bu Vivi, sudah itu upload. Di JP3 ya. Sudah masuk. Kemudian ada juga Dewi Ratnawati di JP3, tetapi filenya belum masuk. Oh, berarti masih nulis itu ya? Filenya belum masuk. Oh, belum terunggah ini. Langkah 2-nya diperhatikan dan dipastikan filenya sudah ready ya. Oh iya, untuk mungkin Bapak Ibu kan nanti ada perbaikan namanya ya, ingin meningkatkan kualitas artikelnya Bapak Ibu di terbitan ini. Sebenarnya besok itu ada orang-orang hebat itu ya, ada Pak Asbun, Pak Dr. Asbun Eker MPD dan Prof. Dr. Rizky Rosjanwardi MSI, yaitu orang-orang hebat yang bisa Bapak Ibu ikuti ilmunya agar artikelnya bagus. Pokoknya ikut mereka itu saya kan Bapak Ibu jadi orang hebat. Kayaknya ada pertanyaan Bu Nurul Khosyamsyatun. Pak, berarti artikelnya benar-benar harus dipersiapkan sebaik mungkin. Iya, artikelnya minimal sesuai template ya. Nanti kan Bapak Ibu upload sesuai template sehingga nanti kalau kita ada yang membaca reviewernya biasanya akan memperbaiki apakah isinya sudah oke atau isinya ada perbaikan. Tapi nanti kalau ketemu Prof. Rizky pada ingin memperbaiki ke yang lebih baik. Ya, ini ada pesan dari Pak Bagus. Artikel hari ini diunggah di sistem ya, sehingga kita dapat review segera. Ya, mohon Bapak Ibu bisa unggah artikelnya maksimal hari ini sehingga artikel Bapak Ibu bisa terreview dengan cepat. Oh ya, ini Bu Linda Sejati. Apa tadi cara uploadnya bagaimana? Cara uploadnya tinggal di langkah 2 ya. Langkah 2 nanti ada upload file. Upload dulu. Oh iya, template-nya mungkin bagaimana Pak? Gimana? Template-nya ada yang bertanya juga, template-nya bagaimana Pak? Apa kemarin sepertinya sudah di-share ya template-nya di grup ya? Sudah di-share. Mungkin di-share lagi atau download di website.
Share lagi Share nanti lagi, di Pak. grup ya. Iya, ya share Di-share lagi aja. lagi. Ini saya share Grup. di sini juga. Grup WA. Oh, share lagi di grup WA katanya Pak Bagus. Udah, ini Artikelnya, sudah. template-nya. Ini Pak Bu Maesaro bertanya, kalau artikel tidak selesai sekarang juga bagaimana Pak? Aduh, nanti kalau tidak selesai sekarang, Pak Ibu Maesaro mau terbit kapan ya? Oh, ini kita inginnya Bapak Ibu cepat terbit biar bisa digunakan untuk itu untuk nilai di UKIN begitu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu kelamaan, kami khawatir terbitnya melewati masa UKIN kan malah tidak ganggu ya. Jadi kalau bisa ya minggu ini terbit, jadi biar bisa digunakan untuk nilai UKIN. Ada tambahan tidak dari Pak Bagus ini? Sementara belum Pak Ito. Jadi Bapak Ibu harus segera mengunggah artikelnya hari ini, segera register dan mengunggah, karena kita tim untuk review akan bekerja 1 hari ini. Sehingga besok Bapak Ibu sudah mengetahui kelemahan artikelnya di mana dan akan memperbaikinya esok hari. Itu pesan terakhir dari saya. Tambahannya. Terima kasih Pak Bagus. Nanti Bapak Ibu yang terlambat cara unggahnya bagaimana bisa melihat file PDF yang sudah saya kirimkan di grup. Terus saya juga unggah video ini nanti di YouTube atau di mana Pak Bagus agar bisa dilihat. Atau saya share di grup WA. Share di YouTube boleh. Oke.